Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Asteria Dwiana Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Magelang. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Rahayu. Selamat pagi Bu Aster. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Ya. Bagaimana juga kabar Bu Aster? Luar biasa baik. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ada tugas dalam rangka kegiatan guru penggerak Angkatan 8 Kota Magelang, mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan suatu kebajikan seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Bu Rahayu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Iya, yang jelas saya harus melihat kasus itu satu persatu, kemudian latar belakang mengapa terjadi kasus itu saya cari akar penyebabnya apa, kemudian saya analisis, kemudian saya baru bisa menentukan bagaimana penyebab yang pasti dari kasus tersebut dan bisa menentukan bagaimana untuk menanganinya. Baik, Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jika ada misalnya dua hal yang kasus yang sama, katakanlah menurut kacamata orang itu adalah hal yang baik semuanya, maka di sini saya perlu mengkaji dengan sungguh-sungguh dan kemudian melihat secara detail mana dari dua hal yang sama-sama baik itu yang kepentingannya atau yang dampaknya atau kebermanfaatannya itu lebih banyak bagi yang menyasar banyak orang. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu acuan untuk bisa memilih dari dua hal yang sama baik itu, mana yang perlu bisa kita tentukan untuk kita pilih. Begitu. Jadi untuk pengambilan melihat mana yang lebih baik itu dari berdasarkan nanti dampaknya ke yang lebih banyak itu yang ya, dampak baik tentunya dampak baik untuk banyak orang dan juga tidak hanya waktu sesaat, tetapi bisa untuk waktu yang jangka panjang. Jadi bisa melihat pengambilan keputusan itu hasilnya nanti di jangka pendek seperti apa, di jangka panjangnya seperti apa, gitu ya. Baik. Kemudian tadi sudah disampaikan langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan. Nah, itu untuk lebih jelasnya untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa dilakukan selama ini. Ya, kalau saya misalnya menemui sebuah kasus begitu, yang pertama saya harus berpikir jernih dan objektif itu dulu. Kemudian saya kaji kasus itu kira-kira latar belakangnya apa, penyebabnya apa. Kemudian kalau saya sudah mendapatkan data-data tersebut, saya baru mengajak atau bertemu dengan yang terlibat di dalam kasus itu untuk saya ajak berkomunikasi dengan data yang saya punya. Kita duduk bersama, cross check dari yang bersangkutan, kemudian diharapkan di situ ada titik temu sehingga tidak ada kesalahpahaman, baru kita ambil langkah berikutnya. Jadi tidak langsung menghakimi bahwa Anda itu salah, tetapi saya juga mendengarkan dari beliau-beliau mungkin yang terkait tersebut sehingga ada sisi keadilan di situ. Baik, berarti istilahnya ada wawan hati seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Satu yang jelas, komunikasi itu penting.
komunikasi dua arah itu antara yang bersangkutan itu sangat penting, sehingga sungguh bisa diketahui dengan baik apa sebenarnya yang terjadi, itu satu. Lalu yang kedua, berpikir secara jernih dan hening itu juga perlu, tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Lalu juga mendengarkan itu juga perlu, mungkin mendengarkan dari sudut pandang orang lain. Seandainya terjadi hal seperti ini, sudut pandang orang lain seperti apa, itu juga bisa memberi gambaran kita untuk bisa mengambil keputusan yang paling bijak dalam masalah ini. Jadi intinya sebenarnya di komunikasi begitu ya Bu, dua arah tidak hanya satu arah ya. Kemudian berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kadang kita sebagai manusia masih muncul rasa manusiawi kita, rasa kasihan. Itu seringkali juga muncul, kemudian rasa pertemanan. Nah itu juga sangat subjektif, artinya ini relasi seperti ini kan relasi juga antar teman begitu. Tetapi bagaimanapun di sini harus bisa membedakan antara ini pertemanan atau ini dalam hal tugas. Jadi ya yang penting di sini adalah ada hal yang bisa kita jadikan acuan, yaitu peraturan karyawan. Itu salah satunya, itu salah satu saja, karena mungkin ada juga yang lainnya, tetapi minimal kita punya pedoman, yaitu peraturan karyawan yang harus dijadikan pegangan dalam kita melaksanakan tugas di sebuah lembaga. Ya, tapi tetap nanti melalui tadi prosedur atau langkah-langkah seperti itu ya. Berikutnya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, apakah Ibu mempunyai jadwal tersendiri atau langsung menyelesaikan di tempat? Kalau secara terjadwal tidak ada, karena kasusnya kan juga kasuistik ya, ada dan tidaknya kita tidak tahu. Tetapi seandainya memang ada kasus, memang saya perlu proses dulu untuk mencari data-data pendukung dulu, sehingga tidak langsung menangani, tapi saya harus punya dulu data dulu, kemudian tahap berikutnya baru saya ajak untuk komunikasi atau wawan hati. Bisa pada hari itu seandainya memang data yang saya punya sudah ada, tetapi kalau misalnya itu butuh proses untuk data-data pendukung, tentunya tidak hari itu. Tapi secara keseluruhan ada kasus atau tidak, minimal ada jadwal untuk wawan hati 1 tahun 1 kali begitu untuk setiap karyawan. Berarti juga tergantung adanya kasus atau tidak seperti itu, tetapi tetap Ibu sudah melakukan suatu wawan hati terhadap semua karyawan. Baik, berikutnya selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu membantu dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas tadi saya sampaikan sudah ada aturan kekaryawanan yang namanya peraturan karyawan Yayasan Tarakanita. Itu minimal menjadi satu pegangan bagaimana kita bisa mendampingi teman-teman untuk bagaimana bekerja sesuai dengan PYTK. Tetapi itu hanya salah satu saja. Yang lainnya ya berarti saya juga harus mendengarkan orang lain untuk misalnya terjadi sebuah kasus, mungkin ada pandangan dari orang lain yang bisa dijadikan wawasan, bukan menjadi satu hal yang harus saya turuti atau saya ikuti keputusannya harus seperti itu, tetapi saya blended mana yang terbaik bisa dipakai dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Ya, satu, tadi komunikasi itu penting. Lalu berpikir secara jernih dan hening itu penting. Lalu juga tidak segera menghakimi sebuah permasalahan, itu juga
juga penting. Maka di sini adalah mendengarkan dari dua sudut pandang atau dari dua pihak itu penting untuk mengambil yang terbaik. Jadi ya tidak langsung bahwa kamu salah, tidak, tetapi beri kesempatan pada mereka itu untuk menyampaikan mengapa itu terjadi. Jadi ada dialog dua pihak, komunikasi dan tidak gegabah, ya, gitu ya. Ya. Baik, sepertinya sudah cukup Ibu Rahayu. Terima kasih sekali atas pengalaman baik ini. Semoga nanti bisa juga saya terapkan di kemudian hari untuk bisa menjadi pembelajar yang baik ketika menghadapi suatu kasus, bagaimana bisa memutuskan sesuatu dengan baik. Terima kasih, sekali, sama-sama, Bu. selamat Waktunya. beraktivitas. Terima kasih. Itu serem pengalaman. Selamat siang, Suster. Selamat siang, Bu Asta. Maaf mengganggu waktunya. Kami berdua calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Magelang akan melakukan sesi wawancara dengan Suster dalam rangka bagian dari pendidikan guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mengajak rekan saya, Ibu Heni dari SMA 3 Negeri 3 Kota Magelang. Maaf mengganggu waktunya ini, Suster. Untuk sesi ini kami berdua akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Suster. Untuk pertanyaan yang pertama ya, Suster, selama ini bagaimana Suster dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama-tama terima kasih untuk kesempatannya, khusus kami di SMK Pius, SMK Pius sebagai sekolah kejuruan, karena beberapa kami lebih mencermati berkenaan dengan SDM. Jadi SDM di sini kami lebih melihat bagaimana ketika ada pelanggaran atau aturan administrasi dan hukum. Jadi kami lebih mengidentifikasi ke dilema etika seperti itu. Ya, Suster. Terima kasih. Jadi selama ini bagaimana Suster menjalankan pengambilan keputusan di SMK Pius ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau kami itu biasanya ketika dari karyawan kami ketika ada mengalami pelanggaran, misalnya contoh konkret terlambat masuk, misalnya harus masuk jam 7 tetapi jam 7 lebih 5 menit pun itu sudah termasuk terlambat ya. Jadi kami lebih ke nanti ke pemanggilan karyawan seperti itu. Jadi kami lebih nanti melihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi yang ada di SDM kami atau karyawan kami seperti itu. Baiklah Bu, tentang kasus dari Suster sampaikan ini tentang SDM yang mungkin terlambat gitu ya, Suster ya. Untuk saya pengen menanyakan juga yang ketiga, itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Suster lakukan selama ini di SMK Pius? Ya Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami juga dari saya sendiri itu juga dibantu oleh 3 waka. Nah, paling tidak untuk langkah-langkah yang kami bisa terapkan, jadi kami juga melihat bagaimana kepedulian kami terhadap karyawan kami. Jadi kami biasanya melakukan wawan hati dulu, itu tahap yang pertama. Kenapa kok terlambat? Itu kan pasti di balik itu kan pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, kami berwawan hati, kemudian ya misalnya ada karyawan yang terlambat karena anaknya sakit, itu kan kami juga perlu memahami. Jadi kami tidak semata-mata menyalahkan karena aturan, tetapi kami melihat bagaimana kok bisa terlambat seperti itu. Kemudian setelah wawan hati itu paling tidak kami datang atau berkunjung ke rumahnya. Nah, kami menanyakan misalnya anaknya sakit apa, kemudian butuh pertolongan dalam bentuk apa. Nah, itu
tahap-tahap yang sekiranya awal untuk bagaimana kami bisa peduli ke karyawan kami gitu, seperti itu. Baik, berarti tidak serta-merta langsung mengambil keputusan, tetapi melewati wawancara terlebih dahulu. Baik. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini suster anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kami mencermati setelah kami berwawan hati, itu paling tidak ada hal-hal yang bisa kami terapkan setelah kami mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan informasi secara relevan, kemudian mencari solusi, kemudian mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir. Itu paling tidak itu sudah kami lakukan. Nah, ketika itu sudah kami lakukan, berarti kan kami di tahap akhir kan paling tidak harus memutuskan karyawan ini apakah sesuai dengan aturan. Istilahnya kami bisa memberikan juga akhirnya itu misalnya peringatan atau memberikan istilahnya somasi atau dalam bentuk seperti itu juga bisa seperti itu. Itu yang bisa saya lihat. Ya, berarti ini setelah mengambil keputusan kemudian kita evaluasi kembali seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang menjadi tantangan kami itu terkadang untuk karakter pribadi masing-masing karyawan itu kan berbeda. Jadi ketika kami mengambil keputusan seperti ini belum tentu karyawan itu setuju ya. Jadi paling tidak dengan pendekatan, kemudian dengan saling berwawan hati tadi, kemudian saling istilahnya kita saling baik dan buruknya itu kita sampaikan. Jadi paling tidak dengan langkah-langkah seperti itu karyawan itu bisa menerima segala keputusan yang istilahnya dari pihak sekolah memang keputusan ini sudah selayaknya diterima lah seperti itu. Baik, suster. Apakah suster memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi misalnya ketika dihadapkan suatu permasalahan itu mempunyai jadwal untuk saya harus menyelesaikannya kapan atau langsung menyelesaikannya pada saat itu juga gitu, suster. Kalau saya secara pribadi selama ini di unit kami untuk penyelesaian masalah itu biasanya kalau memang kita tergantung melihat permasalahannya. Kalau memang permasalahan itu sudah kronik dan mengganggu banyak karyawan yang lain, memang harus segera terselesaikan. Tetapi kalau permasalahan itu dilihat masih bisa diproses secara, jadi permasalahan itu tidak genting lah istilahnya, masih bisa diproses secara pelan-pelan kami melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan oleh yayasan kami seperti ini. Kira-kira bentuk prosedurnya seperti apa, suster? Bentuk prosedurnya itu biasanya kami setelah tadi bertemu wawan hati paling tidak 1-2 kali. Terus kami itu punya buku istilahnya wawan hati, setiap karyawan itu punya dan tercatat dan ada bukti. Jadi bukti itu menjadi penyerta kami untuk menentukan kalau tadi paling tidak untuk bukti kami, untuk data-data itu kami kumpulkan, kemudian kami setelah proses itu kami ketemu kembali kok tidak ada perubahan. Nah, kami biasanya kemudian berproses dengan mengundang yayasan. Jadi yayasan kami undang untuk bisa ini sebaiknya bagaimana untuk menangani karyawan semacam ini seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu suster melihat situasi dan kondisi gitu ya. Terus untuk prosedurnya sudah ada prosedurnya. Kemudian kami juga ingin mengetahui lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu suster dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami merasa terbantu ketika ada
kalau kepala sekolah itu dibantu oleh 3 waka, kemudian juga teman-teman misalnya ada kasus, itu paling tidak ada yang memberitahu kok. Nah, diberitahu kemudian saya tampung dulu, paling tidak dari informasi dari teman-teman, ibu guru yang lain, bahkan kadang kami itu melakukan ya survei kecil kepada anak-anak, misalnya semua guru dinilai oleh siswa-siswi, kemudian kami kumpulkan, oh kok datanya seperti ini, nah kami lihat, kemudian kami ajak untuk wawan hati, dan ya paling enggak warga sekolah itu juga membantu untuk proses ketika ada etika, dilema etika permasalahan yang ada. Ya. Baik, Suster. Dari semua hal yang telah Suster sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Suster petik dari pengalaman Suster sendiri dalam mengambil suatu keputusan selama ini? Iya. Kalau menurut saya beberapa hal yang saya rasakan itu berbagai hal memang terjadi ya di instansi itu, masalah-masalah itu ya ada baik dari SDM, kemudian para siswa itu sungguh ya menjadi pengalaman tersendiri untuk saya bagaimana setiap permasalahan itu kan punya apa ya berbeda-beda lah ya. Jadi kalau di siswa-siswi itu banyak kenakalan remaja dengan arus informasi, itu ya saya belajar untuk ya bagaimana ya memanage untuk ya kalau misalnya memakai alat komunikasi itu juga bagaimana untuk yang melihat memang kalau itu memang kebutuhan ya baik, kalau tidak ya tidak usah membuka hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian kalau yang saya rasakan ketika menjumpai permasalahan di karyawan itu paling tidak ya menyegarkan diri saya untuk bagaimana ya membantu karyawan ini, juga membantu diri saya untuk ya lebih berkembang dalam arti ya saya pun juga sebagai istilahnya pemimpin di sini juga tidak jauh dari berbagai masalah yang ada, tetapi justru itu juga menjadi PR saya bagaimana saya bisa merangkul ya Bapak Ibu guru termasuk siswa-siswi yang berada di sini. Nah, itu juga mengembangkan diri saya. Ya, dari beberapa pertanyaan ini kami berdua mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Suster, dan kami sangat bermanfaat sekali sebagai calon guru penggerak untuk kedepannya. Sukses selalu ya. Terima kasih, Suster. Iya. Baik, terima kasih. Iya, sampai-sampai. Selamat siang. Iya, selamat siang.